wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Mungkin udah berapa orang kemarin? Ini ada 20, sudah 20. Alhamdulillah, Alhamdulillah ada 20. 21 Mas, 22. Wah, nambah terus nih ya. Nambah terus ya. Mudah-mudahan nanti bisa 100 nih Mas yang ikut ya. Siap. Amin amin. Jadi hari ini kita coba untuk cari strategi lain ya, seperti yang Kang Mai sampaikan bahwasanya kita saat ini dilarang untuk mengadakan pertemuan secara offline, dan tentu saja kita nggak bisa juga berdiam diri di rumah gitu loh. Tetap kita harus produktif, tetap kita harus mesti menciarkan, tetap jadi yang bermanfaat untuk banyak orang. Betul. Nah, kami coba untuk sharing sedikit hari ini, sore ini, di saat keadaan lagi setengah lockdown. Betul. Beberapa kota udah ada yang lockdown full, tapi kita tetap harus jalankan hidup seperti biasa. Dan kita sharing sedikit tentang manfaat dari emas terhadap kehidupan kita nih. Nah, ada beberapa manfaat yang akan kita share. Mungkin ini ilmu jarang dibahas ya. Kalau Bapak Ibu yang belum pernah ikut seminar emas IOA Gold, mungkin bisa dibilang jarang kita dapatkan dimanapun. Bukunya nggak ada, seminarnya pun kalau nggak dari IOA Gold jarang. Saya baru tahu juga ilmunya ini setelah kita bergabung di IOA Gold. Nah, bismillah, mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit informasi kepada Bapak Ibu yang mungkin selama ini tahu tentang IOA Gold itu hanya tentang emas itu hanya untuk investasi, bahkan taunya cuma untuk perhiasan, padahal manfaatnya sangat banyak. Nah, bismillah, mudah-mudahan kita mulai hari ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Semoga sharing kita hari ini bisa bermanfaat untuk banyak umat. Nah, amin ya Allah. Saya mulai aja karena udah jam 5 juga ya. Iya, betul. Ya. Karena kalau kita bicara tentang manfaat emas atau logam mulia, apa sih manfaatnya? Banyak orang berpikir, apalagi dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini ya, dolar sudah capai berapa? 16.000 rupiah per dolar. Nah, tapi herannya, walaupun rupiah kita melemah, kenapa emas kita malah harganya semakin hari semakin naik tuh? Naiknya bukan naik sedikit 100 atau 200 rupiah atau 1000 atau 2000, tapi bisa meroket gitu loh. Kita bandingkan aja harga emas di bulan November itu sekitar 760.000 per gram, dan hari ini Masya sudah Allah. capai 930.000. Iya, hampir sudah mau mencapai angka 1 juta ya Mas Berry ya. Sudah hampir mencapai angka 1 juta gitu, dan prediksi kita bahkan di 2020 bisa sampai di 1 juta per gram di perjalanan nanti. Masih banyak kan, masih lama nih, baru bulan Maret sampai Desember nanti entah apa yang terjadi nih. Iya. Nah, kan bisa aja terjadi. Nah, dari kondisi seperti itu, teman-teman yang mungkin yang belum tahu dengan bisnis IOA Gold pasti beranggapan, wah enak nih, kita lagi harga naik, kita jual aja emasnya dapat keuntungan banyak kan gitu loh. Tapi itu dari sisi kita sebagai konsumen. Nah, tapi kalau sekarang ini yang sore ini yang saya bahas, di samping kita dapat keuntungan nilai dari investasi itu sendiri, ada keuntungan manfaat lain yang mungkin perlu Bapak Ibu ketahui. Salah satunya kita mulai ya. Slide pertama ini ada 15 manfaat sebenarnya Bapak Ibu tentang emas ini. Yang pertama adalah tentang safe haven, harga yang cenderung naik, zero inflation, terus apalagi tabungan terbaik, hakim yang adil. Nah, nanti kita bahas emas ini sebagai hakim yang adil. Ada juga sebagai aset terbaik ya. Nah, multiple use. Nah, ini menarik nih. Kita bahas nanti bagaimana emas itu bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Bagaimana teknisnya? Tunggu sebentar, kita lanjutkan lagi. Bisa diwariskan juga ya. Terus apalagi mengontrol sifat konsumtif. Ada pinjaman cerdas, terjauh dari riba. Nah, ini yang perlu kita pengen banget, saya dan tim juga dari cabang Jambi pengen banget gimana caranya kita bisa mengedukasi masyarakat bahwasanya yuk jangan mainan riba lagi nih, ada solusi nih dari kita nih gitu kan, yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu untuk terhindar dari yang namanya riba. Amin. Tetap kita operasional seperti biasa dan bisa memang benar-benar kita menghindari dari yang namanya riba, karena sejatinya memang umat Islam itu sekarang seperti yang kata guru saya bilang, Kang Randy juga sering jelaskan, dijauhkan dari yang namanya emas. Kita disodorkan dengan sistem apa? Sistem perbankan kan.
ya. Dan umat Islam di Indonesia ya pada khususnya ini seperti terpenjara dari penjara yang tidak terlihat. Penjaranya itu adalah namanya sistem kapitalis. Nah, kita pengen banget umat Islam di Indonesia mulai deh pelan-pelan kita tinggalkan namanya riba melalui berbisnis emas, melalui investasi emas ini. Yang insya Allah secara syariah kita udah coba juga koordinasikan dengan MUI, udah dijamin juga bahwasannya bisnis kita secara syariah tidak ada masalah, tidak ada melanggar namanya syariah. Betul. Terus apalagi manfaatnya menyelamatkan aset umat. Nah ini visi besar kita, bagaimana kita menyelamatkan aset umat kita mungkin dari yang namanya inflasi ya. Otomatis dengan rupiah menurun, daya beli kita juga akan menurun karena terjadi inflasi. Nah harga barang-barang pasti akan naik gitu loh. Ditambah lagi dengan kasus corona sekarang yang bikin ekonomi bukan lagi menurun tapi porak-poranda nih jadinya. Banyak UKM yang ibaratnya itu kan menjerit, omsetnya rendah. Nah mudah-mudahan setelah corona selesai kita bisa susun kembali dengan program-program yang kita keluarkan dari pusat tentunya. Nah terus apalagi manfaatnya sebagai universal currency Bapak Ibu, bisa digunakan di banyak negara emas kita ini. Dan terakhir jangan lupa juga yang namanya instrumen wakaf. Dari semua itu tadi ya secara duniawi bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari, tapi jangan lupa kita sisihkan untuk instrumen wakaf sebagai bekal kita di akhirat nanti ya. Oke, kita masuk pertama, saya jelaskan secara detailnya bagaimana manfaat emas sebagai safe haven. Safe haven itu apa? Itu adalah aset investasi yang mempunyai tingkat resiko rendah. Jadi ketika perekonomian global tidak menentu atau ada gejala geopolitik kayak gini nih, corona kan, otomatis berpengaruh terhadap harga emas. Harga emasnya bukan berpengaruh turun, malah justru harga emasnya jadi naik gitu loh. Karena apa? Ketika di suatu negara terjadi krisis dan tentu saja negara itu akan mengamankan aset-asetnya melalui emas. Kenapa seperti itu? Karena ekonomi di suatu negara ketika krisis, apakah itu dalam bentuk perang ataukah dalam bentuk ada wabah kayak gini, pandemi kayak gini, pasti ekonomi akan hancur-hancuran tuh. Nah, sebagai pemimpin di suatu negara itu pasti mereka akan berlomba-lomba untuk mengamankan asetnya dan dikonversikan ke dalam bentuk emas. Makanya permintaan banyak, sementara jumlah emas ya karena emas nggak bisa diciptakan, nggak bisa dibuat sama manusia, tentu berpengaruh terhadap harganya yang semakin tinggi gitu loh. Nah ini kita lihat juga nih bagaimana ada isu-isu tentang perang dunia ketiga. Ternyata kalau saya menilai secara pribadi ya Mbak Rene, perang dunia ketiga ini ya banyak kan isu yang menyatakan corona ini adalah salah satu bentuk perang nih yang tersembunyi kan, malware gitu kan. Jadi ibaratnya dan berdampak juga kan terhadap seluruh dunia, betul. Dan mengakibatkan ekonomi hancur-hancuran. Dan siapa yang nanti diuntungkan? Bisa kita lihat nanti beritanya sama-sama. Bagaimana negara Cina udah bisa pulih tuh. Dia yang pertama kali muncul coronanya, sekarang dia udah cepat pulih. Nah, jadi dan dia langsung mengambil alih harga saham-saham yang kemarin udah berjatuhan. Ada apa di balik ini semua? Kita kan nggak tahu. Nah, makanya biar kita sebagai umat muslim, sebagai masyarakat, kita amankan Bapak Ibu aset kita yang nilai rupiah faktanya sangat terjun bebas sekarang, udah Rp16.000 per dolar. Nah, kita coba alihkan semua, mungkin dalam bentuk tabungan kita untuk jangka panjang, alihkan ke emas aja. Walaupun harganya naik, ya nanti kita bahas kapan bagusnya jual beli emas. Pasti itu banyak yang tanya ya kan Mas Berry, nunggu emasnya turun gitu ya. Nah jadi gimana tuh Mas Berry? Nanti dijelaskan ya Mas Berry. Ada di slide berikutnya nanti ya, mudah-mudahan di slide. Oke, ini safe haven ya. Ini sudah kita lihat kemarin efek impact dari beberapa negara-negara muslim, negara-negara Islam yang sudah meninggalkan dolar dan beralih ke emas, dan itu juga mengakibatkan di akhir tahun kemarin harga emas juga naik sampai 800.000 pada saat itu, sangat drastis naiknya. Jadi seperti itu. Jadi merupakan suatu aset investasi yang mempunyai tingkat risiko lebih rendah. Nah, nah ini kata Mr. Gold. Jadi
simpanlah emas, maka apapun perubahan yang terjadi akan tenang karena nilai terjaga bahkan cenderung naik. Nah, itu jadi seperti yang gini ya saya Mas ya. bilang. Jadi dengan kondisi kita sedang ada corona, kita sudah menyelamatkan save ya, sudah Ya. men-save harta-harta kita, harta umat, maka baik ada corona, baik tidak ada corona, nilai emasnya malah justru makin naik gitu ya Mas ya masuknya Iya, ya. jadi Ya. ibaratnya sekarang kita lihat nih Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya uang rupiah, nilai kita itu $1 itu ditukarkan dengan Rp16.000 Betul, gitu loh Mas. kan. Iya. Bagaimana kalau Bapak Ibu punya uang ratusan juta tuh dalam bentuk tabungan aja. Kira-kira misal anggap punya uang 100 juta, tapi nanti setelah tahun depan ya nggak usah jauh-jauh, kita nggak usah lama-lama, uangnya masih tetap 100 juta nggak nilainya. Jangan-jangan udah nggak bisa lagi tuh beli Udah pasti enggak dong. beli sesuatu yang kita Iya. inginkan di masa depan kan. Betul, Nah, betul. makanya amankan tabungan-tabungan Bapak Ibu yang memang bukan digunakan, bukan semuanya ya, tapi sekian persen Ya. dari nilai uang kita Yang bisa disimpan lah ya Mas ya. benar, yang bisa disimpan untuk masa depan, itu konversikan jangan bentuk tabungan lagi tapi dalam bentuk emas aja. Jadi kita pegang rupiah untuk keperluan yang penting Penting-penting saja. saja gitu loh. Jika yang sekiranya betul-betul tidak ingin dipakai, sebaiknya dikonversikan dengan emas aja supaya itu tadi ya Mas, safe haven tadi. Benar, ya. Oke. Boleh kita lanjut yang kedua? Silakan Mas ya. Ya. Nah, yang kedua manfaatnya harga cenderung naik. Ini udah jelas ya. Tadi saya bandingkan dari bulan November itu cuma 760-an ribu dan Iya. sekarang udah capai 930 ribu. Itu Masya artinya Allah, iya. kemarin ada yang bilang dari CEO kita Kang Mai bilang kalau yang punya 1 kilo Naiknya emasnya sampai 30 juta. naik sampai 30 juta per hari. Yes. Luar biasa kan. Jadi Bapak Ibu, beginilah emang faktanya ketika kita nabungnya emas ya. Ini dari kita ambil data dari 2010, bahkan kalau dibandingkan 2010 jauh lagi naiknya. Luar biasa. Nah, tapi kemarin sempat emas itu sempat turun loh Mas, sempat turun beberapa kali gitu. Itu gimana Mas? Tapi kebanyakan naiknya ya daripada turunnya ya. Ya, kalau dibilang naik turun itu pasti ada. Secara fluktuatif per hari itu kan pasti ada. Tapi kita pasti kalau ngelihat track data per tahun, ya namanya emas tuh nggak akan mungkin dari tahun ke tahun 2019 ke 2020 turunnya malah 300.000, itu nggak ada sejarahnya sih dari data. Nah, makanya secara investasi jangka panjang memang itu emas sangat direkomendasikan untuk saat ini. Mungkin dari dulu sih, bukan cuma saat ini. Iya ya, dulu tuh cuman 250 perak malah ya. Iya, 250 perak. Nah, sekarang nih tahun 2020 emas prediksinya 900.000 per gram. Udah lewat malah. Udah lewat kan 930. Prediksinya betul ini ya. Ya. Jadi ini pergerakan harga emas 1 bulan terakhir ini diambil dari data Desember dan Januari aja. Luar biasa, ini lihat kurva grafiknya seperti ini. Nah, ini untuk 1 tahun terakhir seperti yang saya bilang tadi, per hari memang dia fluktuatif, ada yang turun, ada yang turun sedikit tapi naiknya nanti meroket lagi gitu kan. Dan kalau kita ngambil tren per tahun itu biasanya selalu naik. Nah, jadi makanya sangat menguntungkan ketika kita putuskan untuk investasi emas. Ini data 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir lebih besar lagi range harganya dari harga mungkin sekitar 400, ada yang 400-an ribu dan sekarang sudah sampai 932 ribu, luar biasa. Nah, jadi harga emas cenderung naik dan menguntungkan. Segera beli emas karena jika belinya nanti ya nanti juga harganya gitu loh. Jadi jangan ditunggu. Nah, sekarang saya tanya nih Bapak Ibu, tadi Mbak Reni sampai nanya juga, kira-kira nih kapan waktu paling bagus beli emas? Saat ini iya. Karena banyak orang kalau mau beli emas tuh nunggu turun Mas. Iya. Nah, itu gimana Mas? Tapi ternyata jawabannya bukan nunggu turun. Iya, jadi apa nih Mas? Kira-kira apa? Nih, saat yang sebenarnya nih, saat punya uang loh. Wah, iya betul. Jadi ibaratnya gini nih. Iya, karena kalau turun nggak ada uang, juga nggak bisa beli. Iya. Tapi kalau lagi naik, kok kita beli Mas? Itu kan jawabannya. Iya. Kan seperti yang saya bilang tadi.
emas itu untuk jangka panjang. Jadi walaupun kita beli pada Saat harga naik itu karena tetap aja trennya- menguntungkan ya. Benar, karena Betul. trennya per tahun itu selalu naik, ya tetap aja menguntungkan. Jadi. Masya Allah, itulah kenapa emas ini banyak sekali diburu ya Mas oleh negara-negara Benar. maju ya. Tentunya pasti sangat safe haven dan juga ini menguntungkan karena walaupun belinya mahal ya, seperti yang Mas Berry bilang tadi bahwa nantinya dia akan ikut naik terus ya kan. Iya begitu. Jadi, Baik. jawabannya ketika Punya uang, sip. Silakan Bapak Ibu semua yang Amin ya Allah, amin. duitnya Punya bisa emas 1 dikonversikan. kilo ya. 1 kilo gitu, sama 1 kilo yang dia milikin. Oke, lanjut ya. Oke Mas. Nah, yang berikutnya zero inflation. Ya, jadi ibaratnya apa seperti nih? sekarang ya, rupiah menurun, dengan rupiah yang nilainya semakin menurun pasti inflasi naik tuh. Pasti ada yang terjadi inflasi besar-besaran tuh, ya kan? Harga barang-barang bisa naik. Nah, bahkan tapi kita belum menunggu nih bagaimana keputusan pemerintah, apakah menurunkan harga BBM karena harga minyak dunia juga turun kan. Yes. Tapi ya itu secara ekonomi makronya saya juga nggak paham. Mudah-mudahan yang terbaik lah buat kita. Amin. Tapi yang jelas emas itu tidak berpengaruh terhadap inflasi. Walaupun rupiah melemah, inflasi terjadi, harga barang naik, emas tetap aja nilainya akan ikut gitu. Semakin hari semakin naik. Nah, dibuktikan dengan apa sebenarnya zero inflation ini? Ini dia. Ada 1 dinar hari ini ya, dulu ya 1400 tahun yang lalu, zaman Rasulullah dulu, untuk membeli 1 ekor kambing itu dihargai dengan 1 keping dinar. Ternyata di zaman sekarang dinar saat ini 1 dinar itu senilai 2,8 juta. Ini setelah 1400 tahun loh. Dari masa 1441 tahun Iya. tepatnya ya Mas ya. Ternyata Dari 1 dinar tetap bisa beli 1 ekor kambing. Nah, itu Masya artinya apa? Bukanlah nilainya emasnya sebenarnya yang naik, tetapi karena nilai mata uang kita yang selalu turun. Nah, Nah itulah itu yang terjadi. disebut inflasi tadi ya Benar. Mas Berry ya. Jadi bagaimana dengan rupiah? Mungkin 1400 tahun lalu belum ada yang namanya rupiah ya. Iya. Tapi ternyata 1 dinar tahun 1400 tahun lalu beli 1 ekor kambing, dan hari ini pun seperti itu. 1 dinar juga bisa beli 1 ekor kambing. Masya Allah. Jadi di zaman dulu, di zamannya Rasulullah dulu ya, itu kalau beli kambing cukup pakai 1 dinar ya 1 Mas. dinar. Sekarang 1 dinar juga harganya sama dengan 1 ekor kambing. Berarti 2,8 juta. sebenarnya nilainya itu nggak berkurang ya Nggak Mas ya. berkurang. Berarti yang berkurang itu adalah Nilai nilai mata uangnya. Ya. Nah ini yang disebut-sebut inflasi tadi ya Mas ya. Ya. Nah berarti kalau kita nabungnya rupiah rugi dong Mas ya. Rugi. Ya, bukan kita, jangan pula dibilang nanti oh kita nggak rupiah, nggak punya nasionalisme. Bukan nih, ini bukan cuma masalah Maksudnya nasionalisme. tabungannya ya, Ya, tabungannya. Kalau jual belinya ya tetap pakai rupiah dong. Benar, dan buktinya juga negara kita juga lagi keseok nih secara ekonomi gitu kan, dan kita sebagai warga negara pun punya hak untuk mengamankan aset kita. Iya gitu. dong, Bukan kita berarti harus- kita menabung emas, kita nggak punya rasa nasionalisme, bukan ya. Seperti ini visinya Eoagol ya Mas ya. Benar. Jadi muslim yang kaya, Iya. soleh dan soleha, Dan dermawan. rajin wakaf dan dermawan. Masya Allah. Mudah-mudahan masuk surga ya Mas Berry ya. Amin. Sama-sama kita semua berkumpul nanti. Oke, lanjut Mas. Lanjut ya. Jadi ini Iya. dia fakta-faktanya. Kalau kita ambil aja dari tahun 2000 itu harga 1 keping dinar itu sekitar 268.000 kemarin ya. Dan harga kambing pada saat tahun 2000-an itu sekitar 340.000 per ekor. Nah, kalau kita satuan dinarnya cuma butuh 1,27. Nah, bahkan di 2012 ini datanya menyatakan bahwasanya harga 1 keping dinar udah 22,4, dan sementara harga 1 ekor kambing di 2012 itu cuma 1.600.000. Itu artinya nilainya makin turun, ya kan? Nah, itu yang fakta-fakta yang kita ungkap di sini, yang menyatakan memang menabung emas itu benar-benar lebih aman untuk menjaga aset kita. Oke, kita lanjut. Kita lanjut Mas. Nah, kata Mr. Gold, simpanlah emas, maka daya beli Anda tetap bahkan menguat gitu loh. Ini keren ya. Ya. Jadi dengan kita nyimpan emas
otomatis kan nilai rupiahnya terjaga tuh. Bener. Jadi kalau kita mau beli apa-apa nggak payah nombok, Mas. Bener. Iya. Walaupun harganya nanti ada kenaikan harga ketika kita membeli sesuatu, karena kita nabungnya emas, ya emasnya juga naik. Jadi nggak ngaruh tuh dengan kenaikan harga harga yang mau kita beli gitu loh. Sip banget ya. Nah, oke, lanjut Mas. Ya itu dia tadi, ini apa itu inflasi? Kalau kami nyebutnya pencurian uang secara legal. Oh, jadi ini kita lagi ngebahas inflasi ya Bapak Ibu ya. Inflasi ini ibaratnya tuh dia datang secara tiba-tiba dan tiba-tiba Bapak Ibu ke pasar bawa uang dulu, tiba-tiba semuanya nggak cukup naik gitu. Dulu beli bawa duit 100.000 ke pasar bisa beli beras 5 kilo, beli ayam sekilo, beli ikan 1 kilo atau bahkan yang lainnya. Tapi ternyata karena terjadi inflasi di masyarakat, nilai bahan pokok kita naik itu tanpa ada informasi terlebih dahulu, bahkan nggak dikasih tahu ya Mas ya. Kadang nggak dikasih tahu kan. Tahu-tahu gitu. Cabai udah naik. Tahu-tahu BBM naik. Nah, malam-malam lagi. Yang kayak gini ya BBM naik tanpa seperti sekarang kondisi kadang-kadang BBM naik tanpa ada informasi nih dari pemerintah. Diam-diam nih. Nah, yang kayak gini nih yang dirugikan itu siapa? Bapak Ibu udah nabung nih selama mungkin berapa tahun. Itu nabung untuk keperluan, anggaplah butuh biaya pendidikan anak 10 juta nih. Ternyata setelah 5 tahun uang ini ditabung 10 juta, biaya pendidikan nggak 10 juta lagi, udah naik jadi 18 juta misalnya. Iya. Bapak Ibu yang udah kerja keras nabung duit 10 juta itu ternyata harus kerja keras lagi untuk mengeluarkan biaya yang ternyata sudah naik. Nombok lagi. Nah, itu yang kita khawatirkan dan kita kasihan sebenarnya dengan yang terjadi saat ini. Ayo, mulai dari sekarang, mulai dari saya, mulai dari Mbak Reni dan teman-teman AUG, teman-teman yang belum bergabung juga, yuk kita nabung emasnya. Saat ini kita terus terang aja, kita tidak sedang jualan, tapi terserah memberikan Bapak Ibu informasi manfaat. Mau beli IOA Gold bagus, mau beli merek lain bagus. Yang penting, nah Bapak Ibu tahu nih, paham bagaimana emas itu bermanfaat untuk kita saat ini, gitu. Nih kita bicara tentang inflasi. Udah dikepung. Tapi emas itu kan mahal ya Mas ya. Gimana nih? Oh iya, benar. Jadi asumsi dari masyarakat saat ini ya Mbak Ren ya. Ternyata yang selama ini wah payah nih beli emas karena apa? Harganya mahal. Nah, justru itu kita ada solusi Bapak Ibu yang mungkin belum tahu tentang IOA Gold selama ini. Untuk mematahkan asumsi bahwa emas logam mulia itu harganya mahal, kita hadirkan dengan nilai ukuran yang terjangkau ya Mas ya. Ya, tapi jangan salah, ini jangan dibilang oh ini untuk agar Bapak Ibu bisa beli emas dengan harga murah. Bukan, karena kita nggak murahan. Iya, benar kan? Tetap aja yang lebih kecil lebih mahal sebetulnya. Memang kalau lebih kecil dari hitungannya pasti lebih mahal karena ada upah cetak kan. Nah, IOA Gold hadir dengan 6 varian ukuran, yaitu dari 0,1 gram mulai dari harga 100.000 ya Mas ya. Iya. 0,2 gram, 0,5 gram, 1 gram, 2 gram dan 5 gram. Tunggu Mas. Misalnya nih, saya beli nih Mas 0,1 gram 5 keping. Ya kan? Terus besoknya saya beli lagi nih 0,5 gram 5 keping lagi. Saya udah punya 10 keping nih Mas. Saya pengen ditukar ke 1 gram boleh nggak? Nah, gitu. Kalau 1 gram ada 5 keping berarti kan 5 gram tuh. 0,1 gram 5 keping. 0,1. Terus 0,1 beli lagi 5 keping. Terus kan saya sudah punya 10 keping 0,1 gram. Berarti saya bisa dong tuker ke 1 gram? Bisa dengan harga gratis, malah tidak ada. Nggak ada tambahan biaya lagi ya. Benar. Wah, terus ini salah satu manfaat kita nabung IOA Gold ya Mas ya. Dalam arti nabung langsung terima langsung terima emas dan emasnya nanti bisa kita tukerin ya Mas ya ke kepingan yang lebih besar. Itu suatu kemudahan sih. Ya, bukanlah untuk beli harga murah, tapi untuk lebih mudah Bapak Ibu masyarakat yang selama ini berasumsi harga emas itu harganya mahal, kita berikan ukuran yang terjangkau mulai dari 100 ribuan Bapak Ibu bisa dapatkan logam mulia. Nah, 0,1 tabung aja sekitar 1 minggu. Iya betul. Kadang-kadang kan Mas nunggu harga 1 gram kan 900.000 nih. Iya. Kadang-kadang belum tentu ada uang 900.000 ya kan. Baru ada 200.000. Bisa langsung supaya nanti nambah yang nggak terlalu banyak, ya kita bisa beliin yang kepingan kecil dulu. Benar gitu. Sekali.
Oke. Jadi mudah-mudahan nanti ada waktu juga kalau misalnya ada waktu kita jelasin IO Agol. Mas, ini sudah ada 20-an yang menonton, ada banyak, ada Mbak Elvi, ada Bunda Egis. Halo Bunda Egis, alhamdulillah manfaat stay home bisa menonton. Mari gabung teman-teman. Ya, ayo gabung semua ya. Terima kasih Bunda, mudah-mudahan ini bermanfaat buat yang lain, ditunggu. Dan kalau ada yang bertanya, silakan langsung diketik di kolom komentar. Nanti aja. boleh potong langsung dijawab sama Mas Berry ya. Oke, lanjut lagi Mas, silakan Mas. Oke, ini udah inflasi. Kalau kita bicara inflasi tadi, balik lagi ke sini bahwasanya sejak Indonesia merdeka terjadi pemiskinan sebanyak ya. Kalau sekarang udah hampir 800.000. 2 kali lipatnya bisa ya. Hampir 400.000 lebih kenaikan harga emas itu. Karena dari tahun 1945 harga emas kita cuma 200 perak per gramnya. Nah, itulah impact. Nah, jadi ditambah lagi dengan kondisi ini, bayangin ya Bapak Ibu ya, kita udah inflasi nih, nilai rupiah kita melemah. Ketika kita nabung, kita kena biaya admin. Masya Allah. Belum lagi ada namanya riba. Kan jelas itu fakta bahwasanya tabungan di bank itu ada ribanya. Terus kita masih bersikukuh untuk nabung duit saat ini. Nah, saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu semuanya. Dengan kondisi seperti ini tadi ya, mulai dari inflasi, mulai dari banyaknya biaya admin dalam tabungan kita, bahkan bukan berambah kalau kita nabung di bank gitu kan. Nah, terus tambah lagi nanti ketika suatu waktu BBM juga naik, kira-kira yang susah siapa itu? Nah, kalau kita nggak amankan aset kita Bapak Ibu, tentu kita akan kesusahan ke depannya. Makanya mulai dari sekarang, sekali lagi saya ingatkan, yuk kita konversikan tabungan-tabungan kita dalam bentuk emas aja. Tapi ada pertanyaan biasanya Mbak Ren, kalau nabung emas banyak di rumah, takut Mas. Nah, betul. Nanti kalau emas saya udah 1 kilo nih Mas, gimana Mas? Ya, kita ada solusi. Jadi ibaratnya kalau misalnya teman-teman Bapak Ibu sudah punya emas dalam jumlah banyak ya, kalau saya sarankan bisa sewa aja safe deposit box di salah satu bank aja. Jadi cuman sewa deposit boxnya aja ya Mas ya? Biayanya kalau di BTN yang saya tahu ya di Jambi itu 500.000 per tahun loh. Ya. Kita bebas mau ngasih seberapa banyak, mau nyimpen seberapa banyak. Nyimpen sepatu juga nggak apa-apa. Bisa. Iya. Nah, mau seberapa kilo kita nyimpan. Dan itu nggak riba ya Mas ya? Nggak riba, kita sewa tempat, ibaratnya sewa deposit boxnya. Iya. Nah, tapi kalau saya sarankan cuma ada 100-an gram gitu kan, udah simpan aja di rumah. Tapi nanti dicuri orang. Nah, balik lagi nih Bapak Ibu. Ketika total bergantungnya gimana? Bagaimana kita bisa percaya bahwasanya dari sekian banyak rumah, kenapa rumah saya yang dicuri sama pencurinya? Kan gitu. Kita titipkan aja emas sesama yang punya. Kan emas juga bukan kita yang punya, ya enggak? Titip aja yang sesama yang punya, sama Allah. Ya Allah, titip ya ini untuk tabungan anak-anak. Saya nggak punya, saya nggak usaha. Ikhtiar saya ya ini. Ikhtiar saya. Titip aja insya Allah dengan yakin, insya Allah Allah jagain. Apalagi Bapak Ibu sering keluarkan tuh hak-hak orang lain di dalam harta kita. Masya Saya Allah. percaya bahwasanya ketika kita sering sedekah, berarti kita mengeluarkan hak orang lain yang ada di harta kita. Maka Allah jagain Maka semuanya. Allah jagain juga harta yang sudah jadi hak kita. Insya Allah. Gitu. Oke, kita lanjut. Yes. Nah, masih banyak nih materinya. Nah, apa kata Mr. Gold nih? Kata Mr. Gold lagi, uang Anda habis tergerus pajak. Nah, itu tadi ya, tergerus pajak, ada administrasi kalau di bank, dan kena inflasi lagi. Jadi triple ini ya. Triple. Jadi umat Islam itu sudah dikepung lah dari segala penjuru. Nah, kita coba untuk ikhtiar bagaimana mengembalikan kejayaan umat itu melalui emas. Sip, setuju Mas. Mari kita semangat bersama-sama. Siap. Ya. Insyaallah. Lanjut. Nah, bagaimana dengan haji dan umroh? Waduh. Ada yang pengen haji dan umroh boleh tulis di komentar. Ayo Bapak Ibu, siapa nih yang mau ikutan haji dan umroh, boleh tulis di komentar ya. Siapa nih yang mau pergi haji dan umroh? Ayo, siapa yang kepengen? Yang nulis di komentar, mudah-mudahan tahun ini kalau sudah dibuka lagi di Mekah dan begitu dibuka, kita mudah-mudahan bisa daftar bareng-bareng. amin, Allahumma amin. Yang nulis di kolom komentar kita doain mudah-mudahan Allah izinkan segera berangkat ke Baitullah, termasuk saya ya Mas ya. Doain saya juga ya Bapak Ibu ya. Saya juga pengen banget ya. Iya. Oke. Nah,
kita lanjut bicara haji dan umroh. Bagaimana kalau hubungannya dengan emas ya? Nih Bapak Ibu, ini fakta yang terjadi. Kita dapatkan data Oke, kita zoom. dari Pegadaian ya. Harga ongkos naik haji di tahun 2005 itu sekitar 23,5 juta nih. 23,5 juta. Ketika dikonversikan pada rata-rata harga emas tahun 2005 itu cuma kita butuh 174 gram emas. Pada waktu itu. Jadi tahun 2005 itu ongkos naik haji 23.500.000 ya Mas ya. Nah, kalau pakai emas, kalau diemaskan itu 174 gram. Benar. Nah, bagaimana kan ongkos naik haji pasti menaikkan pasti dong, ya. Setiap tahun naik. Faktanya juga di 2013 ongkos naik haji udah naik jadi 33,8 juta. Nah, ternyata ketika dikonversikan dengan harga emas pada hari itu kita cuma butuh 68 gram loh. Karena 1 gram emasnya 500 ya waktu iya, itu. 500.000 udah naik, yang awalnya 135.000. Jadi ternyata ketika di 2019 bahkan Bapak Ibu, ternyata kita hanya butuh 47 gram loh untuk biaya naik haji. Masya Allah. Jadi itu artinya kalau kita nabung 174 gram dari 2005, kita bisa berangkatkan berapa orang? 3 orang. 174 dibagi 68. Iya, berapa tuh? 174 bagi, anggaplah bagi 4. 3 orang, Mas. Iya, 3 orang. Nah, masih sosok. Jadi itulah pentingnya kita nabung emas. Nah, sekarang faktanya lagi, ternyata umat Islam bukan disuruh nabung emas Bapak Ibu untuk ibadah haji. Iya tuh. Buka tabungan apa? Tabungan haji. Tabungan haji. Tabungan haji nabungnya apa? Nabung duit kan? Gimana sekarang tuh? Yang dibodoh-bodohin itu umat Islam nggak kalau kayak gitu ceritanya? Iya. Kita disodorkan. Jadi gimana nih Mas supaya kita bisa cepat naik haji nih? Solusinya mulai dari sekarang sisihkan Bapak Ibu tabungan emasnya. Tabung aja berapapun, misalnya 1 minggu 0,1 ini untuk umroh saya. Tapi Mas Berry, sekarang itu kalau kita mau naik haji kita harus setor loh ke pemerintah. Oh benar. Iya. Itu bisa kalau kita pastinya kalau memang kita nggak mau antri ya, yang reguler kita pakai haji plus ya. Nah, gimana kalau yang mau antri nih Mas gitu? Ya, sesuaikan dengan kondisi keuangan kita. Misalnya Bapak Ibu nih sudah punya potensi keuangan mungkin bahkan bisa 20 juta sebulan dari keuntungan dari penghasilan. Amin, Masya Allah. Ya, berarti kan kita bisa lebih cepat tuh harusnya. Dan sekali lagi saya tekankan jangan nabung duit, nabungkan dalam bentuk emas. Beli aja 5 gram gitu loh. Nah, ketika udah cukup uangnya, ketika kita konversikan di rupiah ternyata udah sampai sekitar 200-an juta atau 300-an juta, itu bisa daftar langsung tuh Haji Plus. Nggak perlu nunggu sampai 20 tahun gitu kan. Bahkan Haji Furoda Haji Furoda di PPA itu ya bisa langsung berangkat loh, ya kan. Nah, ibaratnya ketika kita teman-teman Bapak Ibu yang udah nggak usah nunggu-nunggu lagi, udah nabungnya emas aja. Jumlahnya memang diperbanyak lagi. Ya kalau kita nabungnya 0,1 ya harus bersabar. Ya sesampainya harus bersabar. Bener. Bisa kok, tapi harus bersabar. Tapi tenang aja. Ya ingat kan materi PPA bahwasanya yang bisa mendatangkan kita untuk ke Baitullah itu bukan karena duit, bukan karena emas. Betul. Tapi karena ridhonya Allah. Banyak ya Mas orang punya duit nggak berangkat Jadi ya. Ibaratnya ini ikhtiar kita menunjukkan ke Allah bahwa kita benar-benar serius untuk pengen pergi ke sana. Ya. Tapi bukan karena emasnya kita berangkat, tapi karena ridhonya Allah. Kalau Allah nggak ridho, emasnya sudah terkumpul, nggak juga berangkat. Betul ya kan? Betul banget Mas, setuju banget. Yang penting pantaskan diri kita Bapak Ibu, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sholat taubat, karena ketika dosa kita diampunin sama Allah dan Allah langsung klik kun katanya berangkat kita berangkat. Amin. Masya Allah ada Ustadz kita Mas Berry, ada Ustadz Randy, barakallah. Assalamualaikum Ustadz. Mas Randy coba nonton ya, jadi grow gitu. Gak apa-apa Mas, semangat Mas, kita syiar ya. Oke, lanjut sama guru ini. Ini belajar ditonton sama guru. Siap. Ya. Masya Allah. Oke, lanjut ya. Ya. Jadi intinya kalau kita nabungnya dengan emas itu harusnya semakin tahun semakin mudah ya Mas ya, semakin karena nilainya semakin bertambah dan akhirnya mempercepat sebenarnya ya Mas, betul nggak? Mempercepat untuk keberangkatan ya. Mudah-mudahan kita bisa berangkat haji semua Mas, amin. Ya ini tentang biaya kuliah juga mungkin nggak terlalu itu nanti kita jelaskan di lain kesempatan ya. Jadi dengan emas biaya kuliah cenderung tetap
dan bisa bisa direncanakan. Ya, Bapak Ibu saya sarankan aja nih singkat aja karena waktu kita juga terbatas ya, hampir maghrib ya. Yes, betul. Ketika Bapak Ibu punya niat untuk membiayai buah hatinya untuk sekolah, nah bisa juga tuh dengan tabung emas juga. Kan saya bilang emas itu bisa digunakan untuk berbagai macam, bisa untuk biaya haji, biaya pendidikan anak. Nah, ilustrasinya jadi simpanlah uang secukupnya saja untuk operasional harian dan simpanlah emas untuk masa depan Anda dan keluarga. Jadi ibaratnya kita membeli masa depan kita dengan harga hari ini. Nah, itu kalau nabung emas filosofinya. Ya Mas, betul. Oke. Jadi memang kalau kita dengan dengan emas itu biasanya saya punya ilustrasi gini Mas. Ketika anak kita masih kecil, kita bisa cek nih biaya kuliah saat ini berapa. Misalnya di perguruan tinggi yang diinginkan. Nah, maka otomatis kita konversikan ke emas dan tabungkan, belikan emas. Misalnya 10 juta nih ya saat ini, maka dikonversikan ke emas aja gitu Mas ya. Nanti pada waktu anak kita dewasa, sudah waktu masuk kuliah, jual deh emasnya. Mudah-mudahan cukup. Insya Allah cukup. Ya. Oke, lanjut Ini Mas. ada lagi kata Mr. Gold, wasilah emas itu membuat Anda tetap kaya dan lebih kaya. Makin kaya dong. Makin kaya. Buktinya yang punya sekilo kata Kang Mai nambah 30 juta. Luar biasa kan? Masya Allah. Semakin lama menunda, artinya kita tidak serius mempersiapkan masa depan keluarga kita. Nah, ini yang kadang-kadang bikin kita tuh jarang bisa nabung ya. Kalau kata guru saya lagi nih, Mas Randy bilang, kita tuh kalau mau nabung harus pay first atau keluarkan dulu di awal. Kita kebanyakan kelemahan kita nunggu uang sisa kita baru kita tabung. Harusnya enggak. Ketika dapat penghasilan nih 10 juta, Potong dulu, keluarkan 1 juta untuk beli emas. Nah, Sip. itu yang bagusnya kita lakukan. Karena kalau nunggu sisa-sisa di akhir bulan, Nggak jadi. uangnya masih ada 2 juta nih anggap di akhir bulan tanggal 28. Iya, Mas. Ih, masih banyak nih duit ya. Masih bisa nih. Ada lihat barang yang kita suka, gampang banget kita beli itu. Tapi kalau nabungnya di awal, insya Allah tuh tetap kita bisa konsisten nabung Siap. masa depan. Siap Oke? Mas, oke. Nah, ini dia salah satu tabungan terbaik ya. Kita udah jelaskan tadi untuk haji, untuk kuliah. Untuk bisnis bahkan ya, untuk mahar ya yang masih jomblo. Aduh, mau banget ya dimaharin emas. Iya. Untuk yang mempersiapkan pernikahan bisa nabung pakai IO Agor juga bisa ya. Yap. Untuk mahar. Untuk beli rumah bisa juga gitu. Sama lah kasusnya ya Mas ya. Iya, bisa ketika udah jangka panjang kita jual emasnya, insya Allah cukup juga tuh untuk beli rumah. Halo Mbak Mary, ya hadir ya. Oke, ini salah satu kejadian dari seorang pakar emas ya. Dulu dia belum mengenal emas pada itu Pak Kusnandar ya. Beliau itu di tahun 1990 punya uang 25 juta bermaksud untuk biaya pendidikan anaknya. Nah, dia beli premi tunggal pada saat itu sekali bayar 25 juta jebret gitu kan. Wah, langsung ya Mas, Ya. dibeliin asuransi. Dibelikan asuransi. Ternyata tahun 2015 Jadi proyeksinya 175. biaya uangnya jadi 175 juta. Dan ternyata cukup nggak? Ketika di 2012 anaknya pengen masuk kedokteran. Ya, Ya, butuh biaya 250 juta, ternyata nggak cukup Bapak. kurang dong. Kurang. Nah, bagaimana dengan kalau dia belikan emas 25 juta itu? Dibeli Waktu emas itu ya. 25 juta di tahun 90, dia bisa dapat 1 kilo emas. Masya Ya. Allah. Dan karena telah tahun 1990 Oh, cuma 23.000 per gram. ya kan? Nah, ketika 2012 kita cairkan, berapa uangnya nih? Wow, Nih, besar nih. 550 juta. Bisa Cukup 2 nggak? orang dong masuk Iya. dokter. Cukup nggak nutupin biaya Cukup dokter? dong, Dan cukup bahkan dong. mungkin ketika lulus anaknya bisa, kalau di 2019 anggaplah udah lulus ya, Iya. bisa langsung bikinin klinik tuh. Masya Allah. Jadi Klinik. udah jadi dokter lulus langsung dibuatin tempat klinik. praktek gitu Masya kan. Allah, itu Nah, manfaat dari kita ini nabung Mas. manfaat kita nabung emas. Yes. Ya. Bagaimana dengan ketika kita mau masuk anak kita mau masuk SMA ya, sama nih tahun 2007 anggaplah Bapak Ibu punya uang 10 juta ya. Kalau ditengok di harga biaya pendidikan untuk masuk SMA tahun 2007 itu sekitar 10 juta. Terus ketika tahun 2007 harga emas itu 200.000 per gram ya. Nah, kalau dibelikan emas pada saat itu adalah jumlahnya berapa? 50 gram ya? Dapat 50 gram 50 Mas. gram. Iya. Nah, Juni 2010 biaya masuk sekolah SMA ternyata 16 juta. 16 juta.
ada kenaikan. Nah, ada tuh ilustrasinya juga, bukan ilustrasi ya, fakta juga nih Pak Kusnandar tadi. Dia lupa, dia nabung, ternyata pada saat 2007 kemarin dia beli emas, nyimpan 50 gram, dia masukkan ke safe deposit box. Dibiarinnya aja kan gitu. Jadi dia nggak inget pada saat anaknya masuk ke sekolah di 2010, loh butuh 16 juta dari mana ya? Pusing kan dia mikir. Ternyata istrinya bilang, loh Pak, kita kan punya tabungan emas tuh katanya kan. Setelah dia jual ternyata alhamdulillah cukup untuk nutupin biaya pendidikan anak SMA-nya. Untuk anaknya masuk SMA ya, butuh 16 juta, ternyata dijual 2010 bisa dapat 17 sampai 18 juta. Nah, itulah cukup insyaallah untuk masuk emas. Lebih malah Mas ya. Bagaimana kalau tadi deposito dari 10 juta, deposito cuma dapat 13 jutaan. Kalau deposito ya. Dan tentu itu belum cukup kan. Nah, jadi kata Mr. Gold lagi, jika emas Anda hari ini bisa membeli sebuah barang, maka walaupun harga naik, emas Anda tetap bisa membeli barang tersebut. Jadi daya beli kita tetap bisa mampu membeli barang tersebut. Gitu Bapak Ibu. Ini nih yang adil ya, jika menggunakan uang untuk mengukur keuntungan, mulai dari sekarang ya Bapak Ibu udah paham emas, mulai mengukur segala sesuatu itu dengan emas. Contoh nih Mas, contoh apa nih Mas? Contoh misalnya nih, kita dapat keuntungan dari bisnis nih, anggaplah berapa ya, mungkin bisnis apa lah, bisnis laundry lah ya. Bisnis laundry kalian promo nih. Bisnis laundry anggap aja punya keuntungan sebulannya 5 juta, anggaplah 5 juta. Oke, 5 juta, jangan kita berbangga hati dengan 5 juta itu, tapi ukur dengan berapa gram ya. Kira-kira kalau dikonversikan ke emas, kita dapat berapa gram emas ya dari hasil keuntungan itu. Nah, gitu. Jadi menggunakan uang, jika menggunakan uang mengukur keuntungan, kenaikan gaji, harga di masa depan, dan lain-lain sangatlah mudah dibandingkan. Salah nih. Hakim yang adil, jika menggunakan emas mengukur keuntungan, ya, kenaikan gaji, harga di masa depan sangatlah mudah dibanding menggunakan uang. Kita lihat Mas, mungkin di situ ada slide untuk contoh jual beli rumah deh kalau nggak salah ya. Oh, kalau ini seperti ini untuk mengkonversikan biaya pendidikan 5 tahun ke depan. Nah, anggap nih, gimana nih Mas? Tahun 2019 saya zoom ya. Kita pengen tahu nih ketika anak kita 5 tahun lagi mungkin mau masuk kuliah ya. Boleh di 2024 ya. Ya, di 2019 itu harga masuk di UI itu Universitas Indonesia itu butuh biaya 400-an juta. Misal ya. Nah, ketika berapa harga emas saat ini? 760.000. Itu 2019 Mas. 2019. Dan ketika kita belikan 400 juta itu kita dapat 520 gram. Ya, 520 gram. Nah, kira-kira ini digadaikan, Mas. Iya, kalau misalnya ketika suatu 2024 nanti anak kita butuh emas, cukup nggak nih 520 gram ini? Cukup dong. Iya kan? Iya. Nah, jadi ketika kita nabung emas, jangan nabung uang. Maksudnya di sini ketika kita pengen mempersiapkan biaya pendidikan untuk anak, jangan duitnya 400 juta ini kita simpan doang. Karena nanti pasti nggak cukup. Iya, jadi kita belikan emas 520 gram. Nah, ketika memang terjadi untuk dibutuhkan di 2024, itu bisa kita melakukan gadai. Nah, dibutuhkan. Nanti ada multiple use ya, materi multiple use bagaimana menggunakan uang emas dalam bentuk berbagai macam kebutuhan. Nah, ini yang rumah tadi yang Mbak Reni bilang. Tahun 2007 kita punya rumah nih. Harganya 1 miliar ya. Mau dibeli orang 1 miliar. Betul. Tapi kita nggak mau lepas karena sayang mungkin kan. Nah, ternyata di 2010 baru kita lepas. Rumahnya baru dijual dengan harga 1,4 miliar. Kira-kira beruntung nggak tuh? Untung 4 miliar. 400 juta. Tapi jangan dibilang untung dulu. Kalau belum apa dulu kan gitu. Nah, kita bandingkan harga rumah tadi ketika anggaplah 2007 kita lepas tuh rumah dengan harga 1 miliar. 1 miliarnya kita belikan emas. Yang waktu itu harganya masih 200.000 per gram. Ya. Nah, ketika itu harganya ketika dibelikan dapat 5 kilo emas ya. 5 kilogram. 1 miliar dapat 5 kilo. Iya. Tapi
kalau kita bandingkan di 2010 Ketika 2010 1,4 miliar cuma bisa dapat 4,7 kilo. ketika kita jual 1,4 kita jadiin emas itu cuma dapat 4,7 kilo. Nah, kira-kira beruntung lagi nggak tadi? Malah berkurang kan jumlahnya? Berkurang 3 kilo. Berkurang 0,3 kilo. 3 kilo gitu loh. Harusnya kita bisa dapat 5 kilo, kita cuma dapat 4,7 kilo. Iya. Yang kita kira untung tadi 1,4 miliar. Ternyata kalau dikonversikan ke emas itu malah kurang dari 5 kilo ya. Oke. Berarti sekarang kalau mau jual rumah itu konversikan dulu ke emas. Benar. Harga emas hari ini ya. Ya. Oke, sip. Lanjut, Mas. Oke. Jadi kata Mr. Gold lagi, apapun transaksi, tulisannya ketutup, Mas. Ya. apapun transaksi dan keuntungan, hitunglah dengan emas, maka Anda akan tahu apakah untung atau rugi. Ya. Oke. Yang keenam ya, singkat aja nih. Udah tadi beberapa udah jelaskan juga sebagai aset terbaik. Jadi emas adalah simpanan terbaik yang dapat menjaga daya beli dan bernilai tinggi. Nah, itu tadi udah kita jelaskan juga. Nah, ini yang perlu menarik nih sebelum kita akhiri juga. Hukum perdata emas. Siapa yang memegang emas, dialah pemiliknya. Ini gimana, Mas? Ini maksudnya ini seperti ini contohnya di gambarnya ada gambar apa nih? Rumah. Ini kayaknya orang baru nikah ya. Ya. Ada laki-laki dan perempuan gitu. Terus sebelahnya berbelakangan gitu kayaknya lagi musuhan, Mas. Benar sekali. Jadi ibaratnya ketika ada perceraian ya. Iya. Dan bicara masalah harta gono gini nih ya. Jadi ternyata siapa yang memegang emas dialah pemiliknya. Itu artinya ketika bapak ibu-ibu yang misalnya suami ngasih duit nih untuk belikan emas, ya. Tapi yang megang ibu. Ternyata ketika ada di harta gono gini, itu emasnya nggak bisa diambil sama suami, karena yang punya emas itu adalah yang memegangnya. Nah, jadi ini dari sisi hukum perdata emas. Jadi perdata emasnya nggak ada ya, Mas ya di dalam harta gono gini ya? Nggak bisa. Artinya kalau siapa yang pegang emas itu pemiliknya. Benar. Gitu. Jadi kalau ibu memegang emas, berarti ya ibu pemiliknya. Kalau gitu mulai sekarang bapak ibu emasnya dipisahin ya. Yeah. Jadi kalau yang punya bapak cepet Bu bilang ini saya yang pegang ya. Jadi mulai Masya Allah. mulai ya berpikir gitu ya. Oke, Mas Sajid, Mas masih yang ketujuh karena ada 15 dan sebentar lagi maghrib, mungkin bisa dipercepat, Mas. Oke, ini multiple use. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ketika kita punya 50 gram emas ya, mungkin tahun 2007 ketika kita mau, ini tapi bicara gadai syariah. Nah, punya 50 gram emas tahun 2007 nilainya 10 juta, tahun 2010 kita butuh untuk masuk SMA. Jadi cukup digadai aja ya, Mas ya. 15 juta. 2010 nilainya udah 20 juta. Jadi cukup insya Allah. Ya. Tapi dengan catatan Bapak Ibu, kita masih punya penghasilan ya untuk melunasin atau menebus emas yang digadai. Kalau nggak ada penghasilan lebih baik dijual aja. Kalau nggak ada penghasilan ya lebih baik dijual aja karena nanti akan bermasalah juga gitu kan untuk melunasinnya. Nggak bisa nebus, seperti Mas. Kita juga ketika 3 tahun lagi butuh biaya untuk bisnis, nilainya naik lagi tuh 26,2 juta. Butuh bisnis untuk 25 juta. Cukup digadai lagi. Sudah lunas, sudah ditebus. Masuk lagi ke kebutuhan selanjutnya. Tahun 2016 kita butuh motor nih. Beli motor harganya 19 juta. Digadai nilainya dapat 29,4 juta, ya kan? Gadai aja lagi. Dan sampai kita untuk naik haji pun bisa tuh. Gadai aja lagi. Emasnya bertambah nggak? Emasnya cukup berapa banyak tuh? Cuma satu kan tadi? Iya, tetap 50 gram. 50 gram satu kepingnya aja kita bisa berbagai macam kita gunakan gitu loh. Yes, nah, itulah salah satu kegunaan dan ini jarang didapatkan dimanapun Bapak Ibu, ya. Nah, kata Mr. Gold, satu emas Anda bisa membiayai berbagai macam kebutuhan Anda asal tahu ilmunya. Maka terus tambahkan simpanan emas Anda agar semakin buat daya beli Anda. Sip. Jadi satu emas bisa dipakai berulang-ulang ya. Benar. Nah, emas juga bisa diwariskan, Bapak Ibu, silakan diwariskan. Nah, ya. Tapi jangan lupa wariskan jangan cuma emasnya, tapi ilmunya juga. Ilmunya juga, Mas. Wariskan juga dengan anak ya. Dengan anak cucu bahkan kita bisa mewariskan dan lebih adil ya, Mas ya. Benar. Ini kata Mr. Gold lagi, mewariskan uang maka keturunan Anda berada dalam kesusahan
mewariskan emas dan ilmunya, maka Anda sedang membantu mereka kuat secara ekonomi, bahkan Masya lintas Allah. generasi. Nih ada pertanyaan nih, gadai Ya. kemana Mr. and Mrs. Gold Jambi? Nah, Mr. dan Mrs. Mr. dan Mrs. Insya Allah, Gadainya insya Allah nanti akan ada EOA Club. benar. Nah, Jadi kita udah siapkan dan sedang proses juga untuk pengadaan aktivasi IOA Club. Itu salah satu koperasi syariah milik kita sendiri yang insya Allah di kedepannya akan bisa gadai emas tuh Bapak Ibu. Jadi untuk gadai bisa ke sana ataupun kalau mau ke BSM bisa juga sebenarnya Ke BSM pegadaian- ataupun pegadaian. pegadaian syariah ya. Kita biar terhindar dari riba, saya sarankan pegadaiannya syariah. cari yang syariah ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut Mas Ber. Nanti masalah gadai kita bicara lain kali ya Mbak Mer. Ya. Oke, Terus lanjut. satu lagi mengontrol sifat konsumtif. Untuk Nah, konsumtif. betul. Ini nih Mas, kan kadang ya kalau beli baju tuh sampai 1.500.000 berapa gitu. Tanpa sadar tuh kita udah wah, tapi sekarang sudah tahu manfaat Mas. Saya tuh dikit-dikit udah mikir Mas, wah ini 1 juta bisa dapat 1 gram. Ya, jadi Iya. salah satu mengontrol sifat konsumtif kita dengan menabung emas Iya. ya. Oke. Ibaratnya kalau kayak gini kan gampang banget nih, kita tinggal Iya. bukti, tinggal Iya. itu aja cepat kita konsumtif banget kan Yes, hidupnya. ah. Tapi kalau dengan emas, kira-kira bawa 1 gram emas sama duit 500.000 ke mall, yang mana lebih cepat habis? Ya bawa duit dong. Nah, itu salah satu mengontrol Iya. sifat konsumtif kita. Lanjut Ke kata 10. Mr. Good, orang akan merasa rugi ketika ingin beli ini itu tanpa tujuan yang jelas karena Kesadaran ekonominya langsung menghitung kesimpanan. emas. Orang udah Iya. paham emas. Yes. Oke. Terus pinjaman cerdas Bapak Ibu yang pengen ngebantuin orang dan tetap ngejaga harta kita juga jangan sampai dirugikan. Iya, betul. Bisa nabung, bisa minjamin emas. Minjeminnya emas aja, jangan Ya. duit. Minjemin 10 gram ya baliknya 10 gram. Iya, ya. jadi nilainya terjaga. Nilainya tetap jaga, tapi kita juga nggak kena riba. Nggak kena riba Ya, dan tapi tetap- rupiah kita juga terjaga. Bener, minjem 10 gram kalau balik 12 gram itu riba loh ya. Ya harus 10 gram dong 10 ya. gram, 10 gram. Insya Oke. Allah tetap terjaga. Terus terjauh dari riba ini yang tadi saya bilang kita Ah. bisa beli segala sesuatu juga Dengan emas. mencicil emas, membeli emas kecil ya. Bener, bukan. Ini kalau ini dengan cara gadai tadi. Oh iya, gadai. Kita tetap nyicil tuh, nyicil untuk ngelunasin emas. Tapi kita beli yang produknya ada. cash. Iya, tapi kita beli motornya cash, insya Allah. Iya. Oke, kita bisa sebut lagi orang yang memiliki emas dia punya uang, tapi orang yang punya uang Belum tentu punya emas. Emas Jadi adalah emas uang adalah yang uang sesungguhnya. Dan ini lagi salah satu manfaat lagi kita menyelamatkan aset umat karena ketika udah kenal paham emas dan mulai menabung emas maka dia akan cenderung berhitung-hitung ketika ingin beli sesuatu sehingga kita terkontrol. Nah itu gunanya kita mengingatkan Bapak Ibu untuk kembali mengkonversikan semuanya ke dalam bentuk emas ya. Jadi dia tadi biaya admin segala macam Iya mas. dan inflasi ya ini mudah-mudahan Ini tadi yang sama yang bermasalah, sudah kita awal. ya, ketika Oke. kita sudah nabung emas. Uang Anda akan habis tergerus pajak, administrasi Yes. dan inflasi. Nah, apa nih kata Mr. Gold? Kata Mr. Gold lagi, emas sudah terbukti sejak zaman dahulu sebagai benda yang terjaga nilainya. Sedangkan sistem uang kertas membuat harta umat terus habis tanpa disadari. Maka segeralah ajak semua simpan emas. Oke? Siap. Om Berry sukses ya dari Pak Gunawan Pratama. Siap. Ya. Yang ke-14 ini Nah, universal currency. ya, universal currency. Jadi emas, Bapak Ibu saya cerita pengalaman sedikit teman saya. Iya. Ketika berangkat ke Korea ya, dia lebih memilih menukarkan emasnya ke Korea daripada dia nukar rupiah ke mata uang Korea apa won ya? Won ya. Dia lebih milih nukar emas di situ karena apa? Harganya lebih tinggi dibandingkan ketika nukar rupiah ke won. Karena apa? Ada selisih sekitar 100.000 potongannya Mbak kalau kita nukar duit kita. Tapi kalau dibeliin beli emas, jual emas, kita jual emas ke sana. malah untung ya. Malah untung bisa 300.000 katanya. Wah, Masya Nah, Allah. jadi salah satu manfaat emas itu bisa ditukarkan di berbagai macam Dan negara. EOA Gold udah terbukti ya mas, bisa dijual juga di Madinah. Oh iya, Ada videonya. kemarin. Jadi kalau yang mau videonya nanti kita share ya Boleh. di Facebook. Nah, Jadi Yoa Gold itu bisa
ditukarkan kemarin, salah satu konsumen kita dia nukarkan pada saat umroh kemarin Dijual di Madinah. dijual di Madinah dan Di orangnya pasar langsung Madinah. Langsung tanpa perlu oke, tanpa tes buka apapun. tes segala Yes, macam. oke. Dan dia udah tahu itu logam mulia ya. Yang terakhir, Yang terakhir ini udah oh ini sifat emas yang aja. terakhir itu instrumen wakaf, Mas. Oh, iya. Ya. Instrumen Terlewat, wakaf. Jadi ya. Bapak Ibu, kita sekarang IOA sudah menjalin kerjasama, ada MOU-nya dengan MUI dalam masuk dalam program 1 juta gram emas dalam program wakaf MUI untuk pembangunan towernya MUI. Masya Allah, Jadi Bapak Ibu ya. silakan yang ingin mewakafkan hartanya dalam bentuk emas bisa melalui kita juga, nanti kita salurkan ke pusat dan insya Allah itu sebagai jaminan kita, sebagai tabungan kita di akhirat agar kita nggak kesusahan besoknya. Insya Allah, harta yang kita titipkan itulah kita bawa sebagai bekal kita di akhirat. Yes, dan ini adalah sekaligus terakhir bahwa tujuan utama itu adalah semuanya adalah wakaf ya Mas, termasuk kita hari ini mewakafkan diri untuk terus syiar Benar. di jalan untuk membangkitkan ekonomi umat melalui menyimpan emas ya, kejayaan emas. Nah, kita juga open reseller Bapak Ibu, open reseller, open agent bagi yang ingin bergabung bersama kita. Nanti Bapak Ibu bisa inbox nomor WA atau silahkan menghubungi official IOA Gold Jambi untuk bisa mendapatkan informasi bagaimana mendaftarkan diri menjadi reseller atau agent kita. Sama-sama kita syiar untuk kebangkitan umat. Dan jika ada pertanyaan silakan tulis saja di kolom komentar, nanti pada saat kita tidak live lagi akan kita balas. Boleh, ya Mas, balas. kita selesaikan pertanyaannya satu persatu. Dan jazakallah Mas Berry, semoga menjadi jariah Mas Berry dan melalui manfaat Mas Berry ini banyak orang terbuka hatinya untuk segera menyelamatkan harta-hartanya, mengkonversikan rupiahnya dengan emas. Amin. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi di siaran langsung berikutnya ya Mas, Siap. insya Allah. Terima kasih. Waalaikumsalam Mas Berry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye.